mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami sungguh perlukan, kami perlukan Engkau. Sebab hidup kami tak berarti hanya perkasa. Sebab kemanakah kami harus pergi dari-Mu? Sebab Kau ada besertaku. Ku takkan takut, Tuhan, sebab ada Engkau, Bapa. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Shalom saudara sekalian, renungan kita hari ini akan diambil dari Efesus 3 ayat 20 yang berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara sekalian, tentunya setiap hari kita selalu berdoa, selalu ada permintaan
Nah saudara, waktu kita berdoa, apakah kita percaya kepada Tuhan? Waktu kita menyampaikan doa-doa kita, apakah betul kita membayangkan bahwa Tuhan akan menolong kita? Dalam hal ini kita firman Tuhan berkata, bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Mungkin kalau kita saat ini berdoa dengan banyak persoalan, banyak kekhawatiran, saudara percaya dari renungan hari ini bahwa Tuhan di atas kekhawatiran kita, Tuhan di atas persoalan kita, Tuhan di atas dari masalah-masalah kita. Dan kita percaya jawaban doa yang luar biasa yang Tuhan akan berikan kepada kita. Apa yang tidak kita pikirkan, Tuhan akan berikan kepada kita. Dan apa yang kita doakan, kita akan dapatkan lebih dari apa yang kita minta, lebih daripada yang akan kita doakan, karena Tuhan tahu yang terbaik dari kehidupan kita. Sebab itu, saudara percaya, dari renungan ini kita tahu kuasa Tuhan itu luar biasa. Kuasa Tuhan itu dahsyat, karena kasih karunia-Nya itu besar bagi kita sekalian. Biarlah hari ini kita tidak perlu khawatir lagi, kita tidak perlu takut lagi, karena kita memiliki Allah yang kuasanya luar biasa, sehingga Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Dia lebih dari apa yang kita doakan. Mari saudara, tanamkan ini di dalam hati kita, dan kita berjalan selalu bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan hari ini. Kami mau maju terus, kami mau memandang Tuhan terus. Terima kasih karena doa kami, Tuhan akan jawab lebih dari apa yang kami doakan. Dan Tuhan akan menolong kami sehingga apa yang kami tidak pikirkan, Tuhan akan menyediakannya bagi kami. Karena Tuhan begitu mengasihi kami, Tuhan begitu sayang pada kami, sehingga kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Apa yang mustahil bagi kami, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Efesus 3. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi, karena berita Injil, turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh, dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah, yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kepadaku, yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini, untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia, yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah, yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah, kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi, yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah, dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga, dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa, supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah,
yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin.